A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena rahmat Allah lah kita semua masih diberikan kesehatan dan nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu, berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau, yang mana ketika nanti pada saat hari kiamat tentu kita semua menginginkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak semua, kelas 7 MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. Insyaallah untuk pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada semester 2 kali ini yang mengajar adalah Bapak, karena Ibu Nadia ada sesuatu hal jadi tidak bisa melanjutkan mengajarnya. Baik, pada semester 2 kali ini kita akan memulai pertemuan pertama kita melalui bab 4. Nah, bab 4 kita akan membahas tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tentu kita semua sering melihat kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dan kata-kata ini kita lihat berada di bawah kaki burung Garuda. Nah, tapi kira-kira kita sudah paham tidak apa sih sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia sendiri? Nah, bisa jadi ada beberapa dari Ananda semua yang masih belum paham tentang apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika dan apa makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada pelajaran bab 4 ini kita akan mempelajari 3 hal penting, ya. Yang pertama adalah pengertian dan makna daripada Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah arti pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah partisipasi warga negara sebagai pencerminan komitmen terhadap keutuhan nasional. Nah, nanti setelah selesai pembahasan 3 ini, maka kita akan melangsungkan ulangan harian khusus untuk bab 4. Baik, langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama harus kita ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan yang sering kita dengar, ya, semboyan khusus orang Indonesia. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika sendiri ini diambil dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada saat masa kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Kemudian oleh salah satu founding father kita, Muhammad Yamin, Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan sebagai semboyan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, secara penuhnya kata Bhinneka Tunggal Ika itu ada di dalam sini, ya. Ini adalah bahasa Hindu pada saat itu, yang kurang lebih terjemahannya seperti ini. Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab keberadaan Jina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, yang pertama kata Bhinneka itu maksudnya adalah beraneka ragam atau berbeda-beda, dan neka itu dalam bahasa Jawa kuna berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Dan kata tunggal itu berarti satu. Kata ika itu artinya itu adalah itu.
Nah, kalau kita mengartikan Bhinneka Tunggal Ika, maka diterjemahkan adalah beraneka satu itu. Nah, tetapi maknanya adalah berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, kenapa dikatakan satu kesatuan yang utuh? Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini memiliki 16.000 pulau, ya, 16.000 lebih pulau. Dan tentu dengan banyaknya 16.000 lebih pulau ini, Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda, warna kulit yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, bahasa yang berbeda. Nah, dengan adanya perbedaan itu jangan sampai nanti menjadikan Indonesia malah terpecah belah. Bahkan di dalam Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ya, berbeda jenisnya, maksudnya adalah suku dan rasnya, kemudian berbeda warna kulitnya. Tujuannya apa kata Allah? Yaitu agar kita bisa saling mengenal. Nah, maka anak-anak semua, perbedaan itu adalah rahmat bagi kita semua, agar kita bisa memahami dan mengerti satu sama lain. Nah, jangan sampai kita egois. Oh, saya tidak mau, saya orang Jawa, saya nggak mau temanan sama orang Banjar. Oh, saya orang Banjar, saya tidak mau berteman sama orang Bugis. Oh, saya orang Bugis, saya tidak mau berteman sama orang Padang. Tidak boleh seperti itu. Nah, kita sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang besar, ya, dengan rakyat yang beraneka ragam suku, adat, budaya dan agamanya, maka tentu kita harus bisa saling memahami, kita tentu harus bisa saling mengerti, ya. Jangan sampai kita egois gitu. Karena kalau kita egois, ya, tidak pernah mau memahami, tidak pernah mau mengerti, maka nanti yang terjadi bukan kesatuan, bukan persatuan, tetapi yang terjadi adalah perpecah belahan, perang antar saudara, antar suku, antar ras, antar agama. Dan ketika sudah terjadi perang semacam ini, maka nanti Indonesia itu bisa hancur. Tentu kita tidak ingin Indonesia ini hancur, maka sudah tugas kita dan kewajiban kita bersama sebagai rakyat yang baik untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Nah, kemudian, ya, saat ini kita tahu bahwa bangsa Indonesia sedang dilanda berbagai macam musibah, baik bencana alam dan bencana-bencana lainnya. Maka kita sebagai rakyat Indonesia yang baik, ya, kita harus menolong saudara-saudara kita. Saudara kita yang ada di Sulawesi Barat dan juga saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan. Sebisa mungkin kita berikan apa yang kita punya. Karena sedikit yang kita berikan itu akan sangat berarti sekali bagi mereka. Nah, maka harapan Bapak untuk anak-anak Bapak, ya, bisa mau sedikit memberikan hartanya, memberikan kepunyaannya untuk disumbangkan kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang hari ini mengalami musibah gempa bumi dan juga banjir, agar mereka bisa sedikit tertolong, beban mereka bisa sedikit terkurangi. Jangan sampai anak-anak MTS Muhammadiyah 1 Samarinda tidak peduli kepada sesamanya. Karena kalau begitu, apa artinya Bhinneka Tunggal Ika kalau kita tidak mau peduli kepada sesama bangsa Indonesia? Kalau kita tidak mau peduli sesama rakyat Indonesia, maka Bhinneka Tunggal Ika tidak akan ada artinya. Sebab makna utama daripada Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Ya, kita adalah satu kesatuan, kita tinggal di negara yang sama, menjadi bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Kita menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Maka sekali lagi, sebagai bangsa yang baik, sebagai rakyat yang baik, kita harus menolong sesama kita, memahami kondisi mereka. Dengan begitu, maka persatuan dan kesatuan insya Allah akan tercipta. Demikian materi Bapak yang bisa Bapak berikan
tetap jaga kesehatan kalian ya, tetap patuhi protokolnya, jangan keluar rumah kalau tidak ada hal yang penting, jangan sampai sakit, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.